Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama, adab dalam berpakaian, yang kedua, adab dalam berhias, yang ketiga, adab dalam perjalanan, yang keempat, adab dalam bertamu, dan yang terakhir, adab dalam menerima tamu. Adab berpakaian. Pengertian berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, thiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup. Thiyab atau saub dinamai pakaian karena pada dasarnya adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Fungsi pakaian. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, dan tercela. Dalam konteks agama, aurat difahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Beberapa hadis menerangkan hal tersebut. Hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah denganmu kecuali ketika ke kamar belakang. Dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya, maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Busana muslim haruslah memenuhi kriteria berikut. 1. Tidak transparan dan ketat. 2. Tidak menyerupai lawan jenis. 3. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. 4. Pantas dan sederhana. Perhiasan. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Adapun salah satu unsur mutlak dari keindahan adalah kebersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arabia yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain yang bersih. Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai mode berpakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. C. Melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 81. D. Petunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Pakaian dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Pertama,
pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kedua, pakaian juga dapat difungsikan sebagai ekspresi dari suatu kreativitas di bidang fashion, sehingga bernilai perhiasan. 3. Nilai positif adab berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi kulit. Seyogyanya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, atau bukan berarti mewah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan, minum, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 4. Membiasakan adab berpakaian. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Pakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga dengan ketat dan transparan. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau terdapat simbol agama non-muslim. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Adab dalam berhias. 1. Pengertian berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memerindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. 2. Bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar untuk menutup aurat, tapi juga busana yang memperelok pemakainya. Ada beberapa barang perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan, tapi diharamkan untuk kaum laki-laki. Di antaranya adalah emas dan sutra asli. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seseorang muslim antara lain niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam berhias, tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim, tidak berlebih-lebihan. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Al-Quran sudah menjelaskan tentang etika berhias sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridu Allah liyazhiba ankum ar-rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tatahira. Yang artinya,
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. 3. Nilai positif adab berhias. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan dengan sesamanya. Tidak boleh seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dijalankan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah SWT. 4. Membiasakan adab berhias. Pertama, Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Kedua, karena itu setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah dan meyakinkan, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsisten terhadap ajaran Islam. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Yang kedua, berpakaian yang mempertajam bagian tubuh atau ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang terakhir adalah menyambung rambut. Adab perjalanan. Pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal cara, gerakan, dan sebagainya. Berjalan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tempat tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. 2. Bentuk adab perjalanan. A. Adab sebelum berangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan manusia tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas di luar rumah. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga adalah patut untuk dilakukan. B. Adab ketika di perjalanan. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya pemandangan ataupun hasil pembangunan yang mencengangkan, maka hendaklah mengucapkan subhanallah. Jangan banyak bergurau, tetapi gunakan kesempatan tersebut untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya diperhatikan dalam akhlak perjalanan adalah ketika menikmati makanan atau minuman di perjalanan, hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Apabila berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan, antara lain berjalan di sebelah kiri menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Jangan berkejar-kejaran di jalan, berteriak, dan sejenisnya. 3. Apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. 4. Jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, dan lain-lain, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. Selanjutnya, jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. C. Adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah, hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah.
3. Nilai positif adab perjalanan. Imam Al-Ghazali berpendapat bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Keuntungan safar diantaranya, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Adab bertamu. 1. Pengertian adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang, di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. 2. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal, mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan, jangan duduk sebelum dipersilahkan, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan, jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Jangan melirik-lirik. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut wajah muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucapkanlah assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Dalam hal izin memasuki rumah seseorang, Allah telah memberikan petunjuknya dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. 3. Nilai positif adab bertamu. Agama Islam telah mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim yang sedang bertamu ke rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain. Apabila prinsip-prinsip bertamu ditegakkan secara baik, maka akan melahirkan manfaat yang besar bagi orang yang bertamu ataupun orang yang kedatangan tamu. Di antara manfaat tersebut yaitu bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus dihindarkan cara-cara paksaan dan kekerasan. 4. Membiasakan adab bertamu. Apabila kita mengetahui manfaat bertamu, maka kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat, atau bahkan antar masyarakat. Adab menerima tamu. 1. Pengertian adab menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak.
2. Bentuk adab menerima tamu. Di antara cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu, disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya. Adapun tuntunan untuk menjamu tamu Nabi Muhammad SAW. Apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berpakaian sopan. Kemudian terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Lalu jawablah salam dengan ucapan waalaikumsalam bila memberi salam. Kemudian tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Kemudian wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Mempersilahkan masuk dan duduk. Suguhilah hidangan dan minum. Apabila tamu tersebut ingin bertemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. 3. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnudzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau suudzon. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar atau mengusir tamunya. Terima kasih.